Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa bersyukur. Baiklah, hari ini kita punya kelas pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan kita akan memasuki bab 1 dengan materi proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Submaterinya adalah sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, serta kedudukan dan fungsi Pancasila. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu 1. Menceritakan sejarah perumusan Pancasila, 2. Memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Apakah anak-anak semua sudah ready untuk masuk ke materi? Let's go! Sejarah perumusan Pancasila. Untuk mengetahui suatu peristiwa, tak bisa dilepaskan dari latar belakang mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Lalu, apa latar belakang perumusan Pancasila? Sejarah perumusan Pancasila ini berawal dari janji kemerdekaan yang diberikan kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944. Nah, atas janjinya itulah pemerintah Jepang membentuk BPUPK pada tanggal 29 April 1945. Dibentuknya BPUPK dengan tujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. Kemudian, pada tanggal 28 Mei 1945, anggota BPUPK dilantik di Gedung Chuo Sangiin. Beranggotakan 62 orang, 2 diantaranya adalah keturunan Jepang. Dalam pelantikan ini dikibarkan 2 bendera, yaitu bendera Jepang, kemudian disusul oleh bendera Indonesia. Keesokan harinya BPUPK menyelenggarakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan dasar negara bagi negara Indonesia. Nah, BPUPK ini karena bentukan Jepang, maka dia memiliki nama Jepang. Apa itu? Dokuritsu Junbi Chosakai, yaitu penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Nah, badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPK diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung, kemudian wakilnya Ichibange Seyosio dan Raden Panji Seroso. Dalam proses perumusan dasar negara, ada 3 tokoh yang mengemukakan pendapatnya, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Anak-anak sekalian bisa baca apa saja yang mereka ungkapkan terkait dengan dasar negara ini. Oke, setelah BPUPK menyelesaikan tugasnya dan dibubarkan tanggal 7 Agustus 1945, maka pemerintah Jepang membentuk PPKI. PPKI ini beranggotakan 21 orang tanpa ada orang Jepang di dalamnya. Jadi pure hanya orang Indonesia saja di dalamnya. PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 menyetujui penghapusan kalimat dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang dihadiri 27 orang itu menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut. Yakni mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memilih Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara yang telah disahkan dan ditetapkan oleh PPKI bersifat final. Rumusan Pancasila tersebut terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 4. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi Pancasila. Bagi Indonesia, Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi sebagai berikut. Oke, materi PPKN untuk hari ini telah selesai. Semoga kalian dapat memahami dan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ustazah tunggu.